Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nada Putri Utami dari Batam, Kepulauan Riau. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membawakan pidato dengan tema keragaman budaya. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya. Kita masih diberi kesempatan hadir di sini untuk mengikuti lomba pidato yang diadakan oleh Rumah Cermat. Yang terhormat, Dewan Juri Lomba Pidato Daring tingkat SMP dan MTS se-Nusantara tahun 2020. Bapak Ibu Dewan Juri, sebagaimana kita ketahui, Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Ada sekitar 17.504 pulau di Indonesia dan sekitar 1.340 suku bangsa. Suku-suku tersebut mendiami beberapa pulau yang ada di Indonesia, yang memiliki bahasa dan kebiasaan hidup yang berbeda pula. Misalnya Pulau Jawa, tepatnya Provinsi Jawa Barat. Mayoritas penduduknya adalah suku Sunda, dengan bahasanya adalah bahasa Sunda. Lalu Pulau Bali, dengan upacara ngabennya. Dan ada banyak lagi pulau dengan keragaman budaya dari Sabang sampai Merauke. Berjajar pulau-pulau dengan budayanya masing-masing. Saya teringat pidato Bapak Soekarno, Presiden pertama Indonesia. Begini bunyinya. Hai pemuda-pemudi Indonesia, berapa jumlahmu? Jawablah dengan 1. Ternyata inilah makna Bhinneka Tunggal Ika. Sekarang, mari kita cari tahu pengertian dari keragaman budaya. Keragaman berasal dari kata ragam atau variasi atau bermacam-macam. Dan budaya berasal dari kata budaya atau budi. Berarti hal yang berkaitan dengan kebaikan budi. Atau dari pengertian lain berarti suatu gaya atau cara hidup yang berkembang dalam suatu kelompok atau masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Jadi, jika dihubungkan, pengertian keragaman budaya adalah variasi atau aneka macam gaya atau cara hidup yang berkaitan dengan kebaikan budi yang berkembang dalam suatu kelompok atau masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Keterangan di atas gaya dan cara hidup, dan kebaikan budi. Lalu, hal seperti apa yang bisa disebut dengan budaya? Apakah gaya hidup foya-foya bisa disebut dengan budaya? Apakah gaya hidup pamer bisa disebut dengan budaya? Jawabannya, tidak. Karena tidak mengandung kebaikan budi dari perbuatan itu. Apakah gaya hidup gotong royong atau tenggang rasa bisa disebut dengan budaya? Jawabannya, ya. Karena ada unsur kebaikan di dalamnya. Kita kembali pada 17.504 pulau di Indonesia dengan 1.340 suku bangsa dan bahasa dan kebiasaan gaya atau cara atau pola hidup yang berbeda yang banyak terdapat budaya di dalamnya. Seperti bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Bugis, bahasa Batak, bahasa Aceh, dan lain-lain. Lalu, ada budaya gotong royong, saling membantu, musyawarah, kebersamaan, silaturahmi, dan lain-lain. Mari kita pelihara kebudayaan kita ini. Kebudayaan sering dihubungkan dengan seni, baik seni musik, tari, rupa, atau teater. Lalu, apakah rumah adat joglo, baju adat kebaya, tari tradisional kecak, musik angklung itu merupakan budaya? Namun, lebih tepatnya merupakan hasil dari perbuatan budaya, kebersamaan, ide pemikiran, dan hal itu menjadikan Indonesia kaya akan budaya, dan mari kita jaga kekayaan budaya kita ini. Kondisi saat ini, saat teknologi informasi, komunikasi, atau internet sudah mendunia, budaya Indonesia terkena dampaknya. Manusia mulai asik sendiri dengan gadgetnya,
Banyak manusia yang saling mencaci, menfitnah, pamer akan harta di media sosial. Namun, di sisi lain, kemajuan teknologi juga sangat membantu dalam menjalin komunikasi, silaturahmi, dan mencari informasi. Jadi, ada baik dan buruknya. Kita ambil baiknya saja ya. Dan kini, sudah saatnya teknologi informasi dan komunikasi atau internet bisa kita gunakan dengan baik untuk membangkitkan dan memajukan kembali budaya Indonesia, sehingga bisa menjadi alat pemersatu bangsa Indonesia dan menjadi bangsa yang kaya akan budaya. Dan hal ini saya sebut dengan budaya berbasis teknologi yang berbineka tunggal ika. Mari kita budayakan budaya Indonesia berbasis teknologi yang berbineka tunggal ika. Sebagai penutup, saya ingin mengajak kita semua, mari bersama-sama kita jaga budaya untuk memajukan peradaban bangsa Indonesia dan menjadi harum namanya di dunia internasional. Mohon maaf bila ada kata yang salah dan tidak berkenan. Terima kasih saya ucapkan kepada panitia yang telah memberikan kami kesempatan untuk mengikuti lomba ini. Dan semoga kita semua diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Tuhan Yang Maha Esa dalam segala kegiatan kita. Terakhir saya tutup dengan pantun. Anak nelayan mencari ikan, gembira hati mendapat ikan tuna. Saya pidato bukan untuk pujian, hanya belajar agar lebih berguna. Demikian pidato singkat saya. Terima kasih kepada Dewan Juri yang terhormat. Dan untuk semuanya, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.